warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, berupa kesempatan untuk menjalankan salah satu di antara syariat yang paling agung, yaitu menurut ilmu syar'i. Yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu derajat. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira kepada mereka yang memiliki ilmu, kepada mereka yang menuntut ilmu, yaitu berupa ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu akan disebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Azza wa Jalla berfirman tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas perangai yang mulia. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabiullah alaihi salatu wassalam adalah seorang yang berada di atas akhlak yang mulia, berada di atas perangai-perangai yang terpuji, yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya mengatakan, sungguhnya dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang mulia. Hendaknya ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan sesuatu sebagai sebuah teladan, tidaklah kita sebagai seorang muslim kecuali hanya untuk patuh dan mendengarnya. Dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah bisa yang kita lakukan, yang bisa kita upayakan kecuali apa? Kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya teladan yang baik bagi kita. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Setelah 3 pertemuan sebelumnya, kita masih menghabiskan kesempatan kita untuk membahas tentang penyakit-penyakit lisan yang musannif hafizahullah taala sebutkan dalam kitabnya. Dan di pertemuan keempat ini, dari bab yang sama, yaitu jenis-jenis penyakit lisan, kita membahas salah satu penyakit yang mana penyakit ini banyak menjangkiti kaum muslimin, yaitu gemar berdusta dan juga menyebarkan rahasia sesamanya. Musannif hafizahullah taala mengatakan al-kadhibu, yaitu berdusta. Ini jenis penyakit setelah penyakit namimah, kemudian penyakit dusta. Wal kadhibu huwa ma khalafa al-waqi'a. Yang dimaksud dengan al-kadhib, yaitu berdusta, adalah perbuatan menyelisih sesuatu yang terjadi sebenarnya. Jadi, menceritakan sesuatu yang terjadi berlainan dengan apa yang terjadi sebenarnya, maka yang termasuk ke dalam perbuatan al-kadhib. Dan Nabi Musannif hafizahullah taala akan mencontohkan beberapa perbuatan yang mana perbuatan tadi kita anggap remeh selama ini, dan ternyata perbuatan-perbuatan tadi masuk ke dalam perbuatan dusta. Dan tentu saja perbuatan dusta ini termasuk perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Musannif hafizahullah taala mengatakan, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sungguhnya yang mengadakan perbuatan dusta hanyalah orang-orang yang tidak beriman terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka lah termasuk orang-orang yang berdusta, itu mendustai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal kadhibu min khisalil munafiqin. Dan kata musannif hafizahullah taala, ini sekaligus menjadi teguran bagi kita bahwasanya al-kadhib, yaitu perbuatan dusta, merupakan perbuatan atau ciri-ciri orang-orang munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sahihain, dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda orang-orang munafik ada 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza haddatsa kadzaba. Orang munafik itu ketika dia berbicara, ketika dia berbincang dengan sesamanya, maka yang dilakukan adalah kadzaba. Dia akan berdusta, mengatakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan ketika dia berjanji, maka dia menyelisihinya. Dia berjanji A, kemudian dia tidak tepati.
Dia mengatakan insya Allah kemudian tidak ditepati. Dan betapa banyak di antara kita menggunakan insya Allah sebagai tameng untuk apa? Untuk janjinya. Agar dia bisa apa? Agar dia bisa membatalkan janjinya sewaktu-waktu. Padahal kata insya Allah dari seorang muslim adalah menunjukkan bahwasanya dia tengah mengupayakan agar suatu yang dijanjikan tadi bisa dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu makna insya Allah bagi seorang muslim yang sebenarnya. Orang-orang munafik atau orang muslim yang memiliki ciri-ciri orang munafik, maka menjadikan insya Allah tadi sebagai tameng agar apa? Agar dia bisa mengingkar atau ingkar dari janji yang dia ucapkan sendiri. Dan ciri ketiga dari orang-orang munafik adalah ketika dia dipercaya, maka khana dia berkhianat. Ketika dia percaya sebagai seorang ketua, maka dia berkhianat dari tugasnya. Ketika dia dipercaya sebagai seorang pemegang kekuasaan, maka dia berkhianat dari kekuasaannya. Kemudian ketika diamani dengan sesuatu, maka dia berkhianat. Termasuk ketika diamani dengan rahasia seorang muslim lainnya, kemudian dia berkhianat dari rahasia tadi. Maka termasuk di antara ciri-ciri orang munafik. Akan tapi tidak bisa dikatakan ketika seorang misalnya dia berkata, kemudian dia berdusta, kemudian dia berjanji, kemudian dia menyelisi, kemudian kita katakan kepadanya atau kita mengatakan kepadanya, oh dia ini munafik. Nggak bisa. Karena munafik yang di sini, yang dimaksud dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah munafik atau nifak amali, yaitu nifak dalam hal perbuatan. Yang mana nifak amali ini berbeda dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi ini sebagaimana kejadian atau sebagaimana terjadi zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka mereka nifak i'tiqadi, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan mereka sebagai golongan orang-orang munafik, sebagai golongan orang munafik. Yang mana nifak i'tiqadi dengan nifak amali ini berbeda konsekuensinya. Kalau nifak amali tidak berkonsekuensi mengeluarkan pelakunya dari muslim selama dia tidak istihlal atau menganggap halal perbuatan dosanya tadi. Adapun nifak i'tiqadi maka dia berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari keislaman. Itu beda antara dua hal tadi. Dalam hadis ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ciri-ciri nifak amali yaitu nifak yang berkait dengan perbuatan. Wal kadhibu yusiru bi sahibihi ila fujur. Yang mana perbuatan dusta ini bisa mengantarkan pelakunya kepada kefajiran atau pelakunya kepada perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihain dari hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sungguhnya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya kebaikan tadi akan mengantarkan seorang kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan tidaklah seorang laki-laki atau seorang muslim yang mana dia terbiasa untuk berkata benar atau berkata jujur, kemudian dia berlatih terus-menerus agar dirinya senantiasa berkata jujur sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai as-siddiq, sebagai seorang yang gemar berkata jujur. Wa innal kadhiba yahdi ila fujur. Sebaliknya, perbuatan dusta tadi berlainan dengan perbuatan jujur yang mengantarkan seorang kepada kebaikan, maka perbuatan dosa atau perbuatan dusta tadi yahdi ila fujur, yaitu mengantarkan seorang kepada keburukan-keburukan. Wa innal fujura yahdi ila nar. Dan sesungguhnya keburukan-keburukan akan mengantarkan seorang kepada neraka. Wala yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba. Dan tidaklah seorang tetap menetapkan dirinya dalam keadaan dusta atau seringkali berbuat dusta, dan dia terbiasa untuk berbuat dusta hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzab, sebagai seorang yang gemar berdusta. Falladhi yakunu khuluquhul kadzib wa ya'tadul kadhiba hatta yasira min taba'ihi yuktabu indallahi kadzaban. Seorang yang peranginya terbiasa berdusta, kemudian dia membiasakan dirinya setiap harinya berdusta. Ketika dia berucap kepada orang lain, maka dia berdusta. Ketika dia mengatakan kepada si fulan, dia mengatakan sebuah kedustaan. Ketika mengatakan kepada si alan, dia memolesnya dengan satu kejujuran, akan tapi 99 kedustaan. Hatta yuttaba indallahi kadzaban. Sampai kelak sampai satu titik dia akan catat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Wa fi zumratil kadzabin, dan dia termaktub di dalam zumratil kadzabin, kelompok orang-orang yang gemar berdusta.
Wa innal insana la yarda ay yuqala lahu bainan nas kadzdzab. Bagaimana mungkin seorang manusia, siapapun itu, saya maupun jenengan semuanya, siapapun itu nggak akan mau kalau misalnya orang-orang mengatakan kepada kita, hei kadzdzab misalnya, hei pendusta, hei orang yang gemar dusta, hei orang yang gemar berbohong dan lain sebagainya. Jadi kita nggak mau dicatat seperti itu atau dikatakan seperti itu, diolok-olok demikian. Afala ya'ba ayyutaba indallahi kadzaban. Kalau demikian apalagi dia abai kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai seorang pendusta. Bayangkan, kalau kita di hadapan manusia saja enggan kita disebut sebagai seorang pendusta. Terus kemudian kita gemar berdusta, apakah kita abai kalau seandainya Allah Azza wa Jalla mencatat kita sebagai seorang pendusta? Boleh jadi kedustaan kita, boleh jadi apa yang kita katakan yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya tadi, tidak diketahui orang-orang kenyataannya. Orang-orang percaya dengan omongan kita. Akan tapi apa? Akan tapi Allah Azza wa Jalla mencatat kita sebagai seorang pendusta. Dan apa yang lebih buruk dibandingkan ketika Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla mencatat kita sebagai seorang yang gemar berdusta, sebagai seorang yang fajir, sebagai seorang yang fasik, sebagai seorang yang berbuat keburukan. Maka tidak ada yang lebih buruk dari hal demikian. Kalau di hadapan manusia mencatat kita sebagai seorang yang buruk, padahal kita sudah berupaya menjadi orang yang baik. Kemudian manusia mengolok-olok kita dengan olok-olokan keburukan, padahal kita tidak sebagaimana yang mereka olokkan. Maka olok-olok demikian atau pandangan buruk manusia kepada kita itu mungkin akan berakhir mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, atau paling enggak seumur hidup kita. Akan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala konsekuensinya tidak akan berhenti sampai situ. Kita bicara sebagai zumratul kadzdzabin, yaitu kelompok orang-orang yang gemar berdusta. Maka konsekuensinya apa? Nanti di akhirat juga akan ada balasan bagi orang-orang yang gemar berdusta. Ikhwadifillah azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Kami nasihatkan kepada diri kami dan juga antum semuanya agar apa? Agar kita menghindarkan diri kita dari perbuatan dusta, sekecil apapun perbuatan tadi. Wa rabbuhu huwallazi khalaqahu wa razaqah. Dan yang mencatatnya sebagai seorang pendusta tadi adalah Rabb yang telah menciptakan dan memberikan dia rezeki. Apakah dia lantas abai jika Allah Azza wa Jalla menciptakannya, yang berikan rezeki kepadanya, mencatatnya sebagai seorang pendusta? Zat yang menciptakan kita, mencatat kita sebagai seorang pendusta. Apakah dia abai dengan hal seperti ini? Kalau dia abai, maka tidak ada hati yang lebih keras daripada orang yang abai ketika Rabb-nya mencatatnya sebagai seorang yang fajir, sebagai seorang yang buruk. Nas'alullah as-salam, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita keselamatan. Walladzi yaktubu la yusaddiqun nas. Orang yang gemar berdusta tidak akan pernah dipercaya oleh manusia. Fahadithul mambuz, maka obrolannya akan tidak teranggap. Wa huwa mabghudun 'indan nas, dia akan dibenci di sisi manusia. Dan siapapun itu, sejahat apapun manusia, ketika seorang berdusta atau kawannya berdusta, maka dia akan ngincim kalau dalam bahasa Jawa. Ngincim itu apa istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia? Jangan sampai ini terulang lagi atau jangan sampai dekat dengan orang seperti ini, itu namanya ngincim. Jadi orang-orang sejahat apapun mereka, ketika mendapati kawannya gemar berdusta atau berbuat kedustaan, maka yang dilakukan oleh mereka adalah mereka tidak lagi mempercayainya sebagai seorang kawan. Apalagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman tidak lagi mempercayai kita sebagai seorang yang jujur, maka hati-hati, jangan-jangan kita ini sudah terjangkiti atau menikmati penyakit-penyakit, yaitu penyakit besar. Wasadaqa syairu idh yaqul, dan sungguh benar seorang penyair yang mengatakan ma aqbahal kadhiba al-mazmumu sahibuhu. Sungguh buruk perbuatan dusta itu yang mana pelakunya akan tercela. Wa ahsanas sidqa indallahi wan nasi, dan sungguh baik perbuatan jujur itu di sisi Allah kemudian di sisi manusia. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dia mengatakan al-kadhibu min kaba'irudz dzunub. Enggak usah ragu-ragu lagi bahwa apa yang disebutkan oleh musannif hafizahullah taala dari awal sampai hingga saat ini, penyakit-penyakit lisan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala adalah penyakit-penyakit yang termasuk di antaranya apa? Dosa-dosa besar. Nah, tapi sebagian dari kita justru meremehkan hal seperti ini karena sudah terbiasa berdusta, akhirnya menganggap ya dusta ini bukan perbuatan dosa besar, sehingga dia meremehkannya. Nah, kami ingatkan kembali di tulisan ini beliau mengatakan wal kadhibu min kaba'irudz dzunub. Sungguhnya perbuatan dusta itu adalah perbuatan apa? Perbuatan dosa besar. Dan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 7047 dari hadis Samurah bin Jundub, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula li ashabihi ar-ra'a ahad minkum ru'ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu seringkali ketika duduk bareng sahabatnya, beliau bertanya kepada sahabat yang hadir di sana, hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Apakah ada di antara kalian yang bermimpi? Maksudnya beliau akan mentakwil dari mimpi yang para sahabat radhiyallahu anhum jami'an alami. Qala fa yaqussu 'alaihi ma syaa Allah ay yaqussa. Wa innahu qala lana dzata ghada innahu atani lailata atiyan. Wa innahuma ib'athani wa innahuma qala li intalik wa inni intalaqtu ma'ahuma. Nah, ada dua orang yang datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tadi mengatakan intalik wa inni intalaqtu ma'ahuma, dan aku pergi bersama keduanya. Al hadis wa fihi amma ar-rajul alladhi ataitu alaihi yusharsharu shidquhu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yadhu min baitihi fayakdhibu kadhbata tablughul afaq. Baik, kita cari dulu terjemahnya supaya tidak salah. Sebentar. Ini hadisnya sangat panjang sekali ya. Hadisnya sangat panjang sekali. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari nomor 7047. Afwan. Sebentar. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amar rajulul ladzi ataitu alaihi syarsyar." Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya. Syidquhu ila qafa, yaitu membelah dagu kawannya hingga tengkuknya. Wa min kharahu ila qafa, tenggorokannya hingga dagunya dan matanya hingga tengkuknya. Wa ainuhu ila qafa, dan matanya hingga tengkuknya. Fa innahu ar-rajulu yabdu min baitihi fayakdzibul kadzbata. Maka siapa laki-laki yang diberikan siksa demikian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah laki-laki yang ketika pulang ke rumahnya, lantas ia berdusta, atau berangkat dari rumahnya, lantas ia berdusta. Jadi berangkat atau keluar dari rumah dalam rangka berdusta di hadapan manusia. Fayakdzibul kadzbata, kemudian kedustaannya tadi tablughul afaq, hingga menembus cakrawala. Saking terkenalnya sebagai seorang yang gemar berdusta. Maka hadis ini menunjukkan siksa bagi orang-orang yang gemar berdusta. Nanti disebutkan oleh musannif hafizahullah taala di antara hadis-hadis yang merupakan ancaman kepada orang yang gemar berdusta demi untuk meraih tertawanya manusia. Jadi bercerita tentang sesuatu yang menyelisih kenyataan sebenarnya supaya manusia tertawa dengannya. Maka jangan-jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk menyebutkan orang-orang yang demikian, yaitu keluar dari rumahnya mencari mata pencaharian, yang mana mata pencahariannya adalah membuat manusia-manusia tertawa dengan kedustaannya. Wa a'zamul kadhibi, dan seburuk-buruk perbuatan dusta al-kadhibu 'ala Allah, yaitu perbuatan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah." Dan faman azlamu, siapakah yang lebih zalim ataukah siapakah yang lebih lalim dari orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bis-sidqi idh jaa'a alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah yang lebih lalim atau lebih zalim dibandingkan orang-orang yang mengadakan tentang Allah suatu perbuatan dusta. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan di ayat yang terakhir, alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Tidakkah neraka jahanam itu tempat kembali bagi orang-orang kafir? Allah Azza wa Jalla menyebutkan tempat kembalinya orang-orang kafir, yaitu berupa neraka jahanam. Tapi di samping itu disebutkan ciri-ciri secara umumnya,
Yaitu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara ciri-ciri orang kafir yang Allah berikan balasan neraka jahanam tadi adalah apa? Adalah orang-orang yang gemar berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mengatakan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu, maka dia telah berdusta. Misalnya mengatakan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat A dan sifat B. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyebutkan sifat itu ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan nama Allah ada A dan B. Maka Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak pernah menceritakan bahwa Allah memiliki nama demikian. Maka ini termasuk perbuatan apa? Al-kadzibu 'ala Allah, yaitu perbuatan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku bahwasanya orang tersebut mampu mengantarkan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana taunya? Dikabarkan dari Allah Subhanahu wa taala katanya. Maka hal demikian juga termasuk perbuatan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Summal kadzibu ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tingkatan berikutnya dari perbuatan dosa yang paling parah adalah seorang yang berbuat dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahihain atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, beliau mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat kembalinya kelak di neraka jahanam. Ikhwanifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala seorang mengaku-ngaku bahwasanya perbuatan tadi contohkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memerintahkan suatu syariat, suatu perbuatan yang mana Rasulullah enggak pernah menyampaikan hal demikian. Maka hal tersebut termasuk perbuatan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika dia menerjemahkan atau menjelaskan sebuah hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan hadis tadi untuk hal demikian atau untuk melegalisir perbuatannya sehingga dia menerjemahkan atau membawakan makna hadis kepada makna yang lainnya. Maka ini juga termasuk perbuatan dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena sebagai seorang penuntut ilmu, kita hendaknya berhati-hati ketika menerjemahkan ayat, ketika menerjemahkan hadis, supaya tidak terperosok ke dalam kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla atau kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa min suwaril kadzib, di antara bentuk-bentuk perbuatan dusta, dia mengatakan wa'adat tifla bi'i'ta'ihi syai'an wa huwa kadzibun. Dan seorang misalnya menjanjikan anaknya memberikan sesuatu, kemudian dia berdusta. Kaqaulil litifliha, sebagaimana perkataan seorang ibu kepada anaknya, ta'al u'tika hadza wa idza ja'a la tu'tihi syai'an. Kemarilah, aku akan berikanmu ini. Kemudian ketika dia dia datang atau anaknya datang memenuhi panggilannya dan ibunya tadi tidak memberikannya sesuatu apapun, maka ini termasuk di antara perbuatan dusta yang boleh jadi kita anggap remeh, boleh jadi kita anggap remeh. Bahkan disebutkan dalam suatu kisah ada seorang perawi hadis yang mana perawi tadi memanggil ayamnya dengan mengatakan kalau dijawab buru-burunya seperti itu. Nah, akan tapi ketika datang ternyata ayam yang mendapat di tangannya tidak ada apa-apa, atau memanggil kucing dengan ini makanan awalnya, makanan. Ternyata dia ada makanan. Maka termasuk perbuatan dusta sekalipun kita menganggapnya suatu keremehan. Dan perawi hadis tadi yang berbuat demikian, maka salah seorang ulama, kalau tidak salah Syu'bah bin Al-Hajjaj, beliau tidak menerima peringatan dari orang-orang demikian. Jadi orang berbuat dusta untuk hal yang dalam tanda kutip hal remeh seperti ini, Syu'bah bin Al-Hajjaj beliau tidak menerimanya. Dan Syu'bah Al-Hajjaj ini termasuk seorang yang cukup keras dalam menerima kesaksian seorang perawi dalam menerima hadis. Bahkan kalau Syu'bah bin Al-Hajjaj disebutkan dalam sebuah kisah, beliau mendapati seorang yang menggunakan keledai yang digunakan untuk mengangkat barang atau keledai tumpangan, tapi digunakan untuk mengangkat barang. Jadi keledai itu ada fungsinya masing-masing. Ada keledai yang digunakan untuk mengangkut orang, ada keledai yang digunakan untuk mengangkut barang. Dan ketika seorang didapati oleh Syu'bah bin Al-Hajjaj, dia meriwayatkan hadis, orang tadi meriwayatkan hadis, akan tapi menggunakan keledai tidak sebagaimana mestinya. Maka Syu'bah bin Al-Hajjaj sama sekali tidak menerima riwayat dari orang tersebut. Dan banyak sekali kisah dari para ulama kita yang menunjukkan sikap parok mereka, kehati-hatian mereka dalam dalam beragama, kehati-hatian mereka dalam berbuat, termasuk diantaranya dalam masalah perbuatan dusta. Walaupun misalnya kepada ayam sekalipun, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim berhati-hati dari perbuatan ini. Seringkali kita kalau misalnya mendapati anak kita atau ponakan kita misalnya nangis misalnya, kemudian kita janjikan jangan nangis, diam, nanti nanti tak belikan es krim misalnya. Itu dibelikan es krim, saya 10 tahun nggak dibelikan es krim sama sekali, atau besoknya nggak dibelikan es krim, nanti nggak dibelikan, anaknya sudah diam, sudah lupa.
Nah, ini termasuk perbuatan dusta. Sekalipun anaknya sudah lupa, maka apa? Maka Allah Azza wa Jalla tetap mencatat kita sebagai seorang yang tengah berjanji, kemudian apa? Menyelisih janji tersebut. Wa fi hadzal ma'na hadits rawahu al-Imam Ahmad min tariqi Ibnu Syihab an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala li sabiyyin ta'ala hak thumma lam yu'tihi fa hiya kadzdzah. Dan yang semakna dengan hadis ini atau yang semakna dengan pernyataan ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dari jalur Ibnu Syihab dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada anaknya, ta'ala hak, kemarilah, tsumma lam yu'tihi fahiya kadzdzah. Kemudian dia tidak memberi sesuatu kepada tadi manggilnya, dia bilang, "Ini tak kayak makanan misalnya. Ini saya beri makanan, saya beri es krim misalnya." Ternyata enggak ada. Atau tak abusi, dan lain sebagainya. Ngaku dia ngabusi atau ngaku dia berbohong. Maka apa? Maka hal tersebut kata Rasulullah SAW, fahiya kadzdzah, ini termasuk perbuatan dusta. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk memenuhinya, maka jangan berjanji. Atau katakanlah kepada kita, minta kepada Allah nanti supaya apa? Ibu dapat rezeki untuk membelikanmu ini misalnya. Ini bukan janji. Tapi ngajari anak kita, sekaligus ngajari anak kita apa? Bertauhid. Jadi kamu pengen apa? Kamu pengen, misalnya saya pengen mainan bu, ya sudah, minta kepada Allah supaya ibu apa diberikan rezeki agar bisa membelikanmu mainan. Ini enggak janji kepada anak kita, tapi justru mengajarkan anak kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya segala hal yang diperoleh olehnya atau didapatkan olehnya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkannya, tidak ada mendapatkan sesuatu yang diinginkan tadi, kecuali dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan janji. Ada alternatif lain, kalimat lain yang bisa kita pakai kepada anak kita. Walakinnahu bihadzal isnad fihi inqita'. Akan tapi isnad ini atau sanad ini terdapat keterputusan. Jadi syarat hadis kan harus muttasil, harus bersambung sanadnya. Nah, dalam hadis ini kata musannif hafizahullah taala terdapat keterputusan. Faz-Zuhri lam yasma' min Abi Hurairah. Yang mana Ibnu Syihab Az-Zuhri itu tidak mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kama fi Jami'ut Tahsil, sebagaimana disebutkan dalam Jami'ut Tahsil. Wanduri ahadits mu'allah, dan lihatlah di kitab Ahaditsun Mu'allatun halaman 233. Wal kadhibu 'ala tifli yaftahu baba syarrin mustatirin. Dan berdusta kepada anak-anak itu membuka pintu keburukan yang sangat banyak. Fatiflu sayata'allamu hadhil khaslah. Anak-anak yang mendapati perlakuan demikian akan apa? Akan belajar tentang perangai orang yang membohonginya, tentang perangai orang tuanya, tentang perangai ibunya. Sebagaimana sempat kami sampaikan bahwa anak tadi bukan peniru, anak-anak kita itu adalah peniru-peniru yang ulung, yang mana mereka mungkin tidak mendengarkan kalimat kita, mereka mungkin tidak mendengar nasihat kita, akan tapi mereka melihat bagaimana kita bertingkah laku. Kalau kita terbiasa berdusta kepadanya, maka dia tidak akan menghargai kejujuran. Sebaliknya, dia akan belajar dari orang tuanya bahwasanya ternyata perbuatan dosa ini adalah perbuatan yang lumrah dilakukan oleh orang dewasa. Maka dia mulai belajar berdusta. Mulai dari apa misalnya? Dari mana? Dari rumah si A. Padahal dia dia main dari rumah si B yang jalan cukup jauh. Tapi karena dia menganggap perbuatan dosa adalah perbuatan yang sah-sah saja, sebagaimana sering dilakukan oleh ibunya misalnya, maka dia seringkali berbuat dosa atau berkata dusta. Di hal-hal yang remeh seperti ini. Kemudian ke depannya dia akan belajar berbuat dusta untuk hal-hal yang sangat besar. Fayadhibu fi hadithi wa yakhlifu fi wa'dihi. Dan dia mulai berbuat dusta dalam ucapannya. Kemudian ketika dia berjanji juga dia mulai menyelisih janjinya. Ini hasil apa? Hasil tiruan dari apa yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya. Makanya sebagai orang tua, maka hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan dusta ini dan perbuatan buruk yang lainnya. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tidak meniru kita. Dan jangan sampai perbuatan kita ini menjadi rekam jejak keburukan bagi anak-anak kita. Ketika ditanya, dari mana kamu belajar keburukan seperti ini? Dia menjawab dengan pongahnya, dengan gagahnya, dari kedua orang tua saya. Maka na'udzubillah min dzalik. Inna nas'aluka as-salamah. Kita mohon kepada Engkau wahai Allah kita mohon keselamatan kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walamma kana al-kadhibu khuluqan dhamiman, kana ahlu jahiliyati yastankifuna minhu. Fa Abu Sufyan kana yas'aluhu Hiraql. Baik. Dan
orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah pada masa dahulu itu sudah mengenal bahwasanya kedustaan atau kebohongan adalah sesuatu yang tercela, adalah sesuatu yang buruk. Makanya ahli jahiliyah atau orang jahiliyah pada masa itu mereka sebisa mungkin tak berbuat kejujuran. Sebisa mungkin berbuat kejujuran. Kalaupun ada yang berbuat dusta di antara mereka, maka itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terhormat di kalangan mereka. Sementara orang-orang terhormat mereka, para pembesar mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak gemar berbuat dusta atau tidak suka berbuat dusta. Kita ambil contoh kata beliau hafizallahu taala kisah Abu Sufyan dengan Herakl. Ketika Abu Sufyan datang ke negeri Herakl, maka Herakl bertanya kepada Abu Sufyan yang kala itu masih kafir tentang apa? Tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakana Abu Sufyan yujibu bisidq. Dan Abu Sufyan menjawab seluruh pertanyaan Herakl tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jawaban-jawaban tadi adalah jawaban-jawaban yang tidak menguntungkan bagi Abu Sufyan. Akan Nabi Abu Sufyan karena bencinya dengan perbuatan dusta, padahal dia waktu itu masih dalam keadaan kafir. Maka apa? Maka dia menjawabnya yujibuhu bisidq. Dia menjawabnya dengan penuh kejujuran. Wa qala wallahi laula an tu'athira anni kadzbah lakadzibtu alaihi. Sungguh kalau misalnya perbuatan dusta ini tidak masalah bagiku, maka niscaya aku akan berdusta kepada Herakl tadi tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Abu Sufyan tahu bahwa perbuatan dusta ini perbuatan yang tercela, baik oleh orang-orang kafir terlebih orang-orang muslim. Maka dia paham akan hal tersebut, dia perbuatan dusta akan mencoreng kehormatannya, maka apa? Maka dia menghindari perbuatan dusta. Ayat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana anadzak lam yakun qad aslama Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Padahal pada masa itu Abu Sufyan belumlah seorang yang muslim. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perbuatan dusta itu adalah perbuatan yang tercela baik bagi orang-orang kafir terlebih bagi orang-orang muslim. Kalau orang-orang kafir adalah demi kehormatan mereka sehingga mereka tidak berdusta, demi harga diri mereka di hadapan orang yang lainnya, maka seorang muslim, maka dia apa? Orientasinya adalah orientasi akhirat yang mana dia tidak mau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala min zumratil kadzdzabin. Termasuk di antara apa? Kelompok orang-orang yang gemar berdusta. Baik. Wa inna min suwaril kadhibi aidan mizahun nasi bil kadhib. Di antara bentuk kedustaan yang lainnya adalah apa? Adalah bercandaria di hadapan manusia, menertawai sesuatu bil kadhib dengan cara apa? Berbuat dusta. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah taala, Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Muhammad bin Bashar. Berkata Muhammad bin Bashar. Jadi ada Muhammad bin Bashar, ada Muhammad bin Ja'far. Kalau Muhammad bin Bashar itu sebenarnya Bundar. Jadi kalau dikatakan haddatsana Bundar itu maksudnya Muhammad bin Bashar. Kalau haddatsana Gundar itu Muhammad bin Ja'far. Haddatsana Yahya bin Sa'id. Qala haddatsana Bahz bin Hakim. Qala haddatsani Abi Hakim. An jaddi qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadisi liyudhika bihi qauma wailul lahu summa wailul lahu. Sungguh celaka orang-orang yang berkata kepada manusia bil hadis dengan suatu omongan atau suatu pembicaraan liyudhika bihi qauma, supaya dengan omongan tadi orang tadi bisa mencapai tertawanya manusia. Jadi manusia tertawa bareng dia. Wah, tertawa karena sebab apa? Omongan dustanya. Wailun lahu, sungguh dia celaka. Tsumma wailun lahu, sungguh orang ini celaka. Qala Tirmidzi hada hadisun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Ini menunjukkan di antara bentuk kedustaan yang Allah Azza wa Jalla larang dan Rasulullah secara tegas berkata dalam hadisnya adalah apa? Membuat tertawa manusia dengan sebuah kedustaan. Dan pada masa ini kita dapati banyak sekali versi yang demikian, atau kita menyebutnya di antaranya apa? Di antaranya kita menyebutnya apa? Ya, katakanlah stand up comedy lah, stand up comedy. Yaitu apa? Berkata tentang sesuatu supaya manusia tertawa dengannya. Dan uniknya, anehnya, kita sebagai seorang muslim justru menikmati hal-hal demikian. Justru menikmati hal-hal demikian. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa ini bukan termasuk dalam hadis ini. Ini bukan termasuk dalam hadis ini. Karena apa? Karena semua orang yang hadir di majelis tadi sudah mengetahui bahwasanya perbuatan tadi dusta. Maka Nabi ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim bukan hanya menghindari secara langsung suatu perbuatan yang dicap sebagai buruk dalam syariat. Akan tapi apa? Kita juga menghindari sesuatu yang bisa mengarahkan kita kepadanya. Katakanlah
perbuatan ini atau hal-hal yang lumrah dilakukan oleh manusia pada masa ini bukan termasuk perbuatan dosa yang termasuk dalam hadis ini. Akan tapi boleh jadi hal tersebut bisa mengantarkan manusia kepada hal tadi. Oleh karena kita sebagai seorang muslim, kita hendaknya berhati-hati dari hal demikian. Wa min suwaril kadhibi aidan, di antara bentuk kedustaan yang lainnya, qaulul qail, sebagaimana perkataan seorang yang mengatakan ra'aitu fil manam, aku mendapati dalam mimpi demikian dan demikian. Wa huwa lam yara syai'an, padahal dia tidak mengetahui atau tidak mendapati hal tersebut dalam mimpinya. Aku melihat seorang yang berbaju merah, terus kemudian melakukan ini dan itu, mengajarkan zikir kepadaku dan lain sebagainya. Padahal dalam mimpinya dia tidak berjumpa dengan siapapun. Padahal di dalam mimpinya dia hanya sendiri dan lain sebagainya. Makanya termasuk ke dalam bentuk kedustaan. Ya, ini banyak sekali dapati. Apa motifnya? Banyak sekali. Di antara motifnya misalnya biar dianggap sebagai seorang yang mimpinya sesuai dengan kenyataan misalnya. Sesuai dengan kenyataan. Nah, ini di antara motivasi orang-orang yang berbuat dusta untuk hal demikian. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan. Ali bin Abdullah mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tahallama bihilmin lam yarah. Barang siapa yang menceritakan suatu mimpi yang dia tidak lihatnya. Jadi dia malamnya enggak melihat mimpi tadi, tapi dia menceritakan manusia, saya mimpi semalam tuh kayak gini. Saya semalam mimpi sampai di Ka'bah misalnya. Saya semalam mimpi sampai ke katakanlah diajarkan ini dan itu oleh guru saya. Makanya termasuk perbuatan dusta kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullifa ayyaqida baina sya'irataini wa la yaf'al. Hal hadis. Silakan dibuka hadisnya. Ala kulli hal, hadis ini berisi tentang apa? Hadis ini berisi tentang larangan dari seorang menceritakan mimpi yang mana dia tidak melihat mimpi tadi. Adapun mimpi-mimpi yang biasa yang kita lihat terus kemudian kita menceritakannya kepada orang lain, jika mimpi tadi merupakan mimpi yang baik, maka kita nggak masalah menceritakan kepada orang lain dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak perlu menambahkan, tidak perlu menambah-nambah atau menghias-hiasnya supaya kita terlihat sebagai seorang yang wah misalnya di hadapan orang lain. Atau misalnya kalau mimpi yang buruk, maka kita dianjurkan untuk beristi'adzah dan tidak menceritakan kepada yang lainnya. Baik. Wa qala rahimahullah taala, dan Imam Bukhari rahimahullah taala mengatakan dalam hadisnya dalam sahihnya, inna min afral fira ayyuriya ainaihi ma lam tara. Semuanya termasuk seburuk-buruk kedustaan adalah seorang menceritakan sesuatu yang dia tidak lihat dalam mimpinya. Jadi dia berusaha meyakinkan manusia, saya semalam bermimpi ini dan itu, padahal tidak. Maksudnya dia menceritakan demikian supaya manusia, oh ternyata mimpi ini benar, ternyata terjadi beneran dan lain sebagainya. Makanya termasuk kata Rasul, inna min afral fira, sungguh kedustaan yang teramat dusta atau kedustaan yang paling dusta. Fayajibu alaina an nusaddiqa ma'allah, an nasdiqa ma'allah wa ma'an nas, fataharris sidqa talul marrah, thumma ba'da dhalika yasiru as-sidqu khuluqan laki, kama fi hadis Ibnu Mas'ud al-mutaqaddim. Maka wajib atas kita agar kita berbuat jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat jujur kepada atau di hadapan manusia. Dan kita terbiasa untuk berbuat jujur. Jadi semakin seorang melatih dirinya untuk berbuat jujur, maka di kemudian hari ketika dia berbuat dusta, dia akan merasa dirinya aduh, kok enggak enak ya rasanya. Aduh, ini enggak nyaman rasanya berbuat dusta atau bohong sedikit saja, maka dia tidak nyaman untuk berbuat bohong. Bahkan nampak dari wajahnya ketika dia berbuat dusta. Justru orang-orang demikian patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena radar akan perbuatan dosanya masih aktif dalam dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang ketika dia berbuat dusta, dia tidak lagi merasa dirinya berbuat dusta. Ketika dia ngibulin orang lain, maka dia tidak merasa dia telah berbuat ngibul kepada orang lain. Bahkan kita dapati ada beberapa penyakit kepribadian yang mana orang tidak merasa dirinya itu salah ketika berhasil membohongi atau orang lain atau berhasil menipu orang lain dengan kedustaan. Ini termasuk di antara penyakit mental yang harusnya seorang sadar akan hal tersebut. Was-sadiqu yathiqu bihin nasu fi kalami. Orang-orang yang jujur itu akan dipercaya orang-orang dalam ucapannya, wa fi muamalatih, dan dalam hal muamalahnya, wa yurfa'u sahibuhu 'indan nas, dan pelakunya atau orang yang berbuat jujur akan diangkat derajatnya di sisi manusia. Wa indal khaliq, dan lebih-lebih di sisi khaliq atau sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah bersama orang-orang yang berbuat jujur.
Ada seorang penyair mengatakan as-sidqu halwun wa huwal mur. Ya, perbuatan jujur itu adalah manis, wa huwal mur, meskipun sulit untuk dikerjakan. Was-sidqu la yatrukuhul hur. Dan orang yang merdeka, orang-orang yang terbebas itu dia akan meninggalkan kejujuran. Jauharatus sidqi laha zinah. Dan permata kejujuran itu laksana apa? Perhiasan. Yahsudu hal yaqutu wad-dur. Yang mana permata-permata lain, mutiara-mutiara lain akan iri dengan permata kejujuran. Kenapa? Karena saking indahnya permata kejujuran tadi. Ini diantara apa? Nasihat yang Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala nasihatkan kepada kita. Terlebih kepada kaum muslimah agar apa? Senantiasa jujur. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan jujur itu membolehkan dusta itu hanya beberapa kondisi. Artinya apa? Artinya selebihnya perbuatan dusta tadi dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara yang diperbolehkan secara syariat kita berbuat dusta adalah ketika apa? Perbuatan dusta ketika misalnya masalah tauriyah. Jadi seorang bercerita yang difahami oleh orang yang mendengarkannya hal lain. Padahal kita memasukkannya hal lain dan orang yang mendengarkannya memasukkan hal lain. Misalnya seorang datang kepada kita, berlari, terengah-engah, kemudian dia mengatakan, "Mas, tolong lindungi saya karena orang-orang ngejar saya untuk membunuh saya." Terus kemudian apa? Kemudian orang, "Iya, semoga masuk ke dalam rumah." Orang yang ngejar datang kepada kita. Kemudian bertanya kepada kita, "Mas, tadi lihat nggak orang ke sini? Orangnya penjahat dan sebagainya. Ya, kami pengen bunuh dia misalnya." Kemudian karena ini supaya nggak terjadi penghakiman massa dan kita pengen menyerahkan orang tadi ke kantor polisi dan supaya dia terhindar dari amukan massa, maka kita katakan, "Oh, orangnya nggak di sini. Saya nggak melihat orangnya di sini." Nah, maksudnya mengatakan tadi apa? Saya nggak melihat orangnya di sini, tapi saya lihat tadi orangnya di sini kemudian masuk ke dalam rumah. Ini masuk dalam rumah. Itu masuk dalam tauriyah. Jadi kita maksudkan apa? Orang yang mendengarkan dimaksudkan apa? Dalam kondisi-kondisi terdesak seperti ini, tauriyah seperti ini diperbolehkan. Contoh yang lainnya ketika apa? Pasangannya memuji pasangannya. Supaya tidak terjadi apa? Tidak terjadi bentrok dalam rumah tangga. Misalnya masakannya asin. Kemudian suaminya tanya, "Mas, gimana masakan saya?" "Wah, enak sekali, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga besok bisa masak lagi," misalnya. Maka dicicipi. Ternyata masakannya asinnya luar biasa. Kan tapi suami tetap mengatakan, "Wah, enak sekali, Masya Allah, barakallahu fiik." Kita aja cukup. Maka kedustaan yang seperti ini, dusta, perbuatan bohong seperti ini juga tidak jadi masalah. Begitupun apa? Istri kepada suaminya. Kemudian di antara perbuatan dusta yang diperbolehkan dalam syariat adalah apa? Ketika kita ingin mengislah antara dua orang yang berseteru. Ketika dua orang berseteru antar sama muslim, kemudian kemarin pas bahas namimah kita mengatakan kalau ada dua orang muslim yang berseteru, maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah mendamaikan keduanya. Bukan malah menjadi juru kampanye satunya kepada yang lainnya. Itu yang mengatakan kepada engkau ini seperti ini. Kemudian kita datang kepada yang lainnya, ya tadi kemarin si fulan mengatakan kepadamu itu kayak gini. Maka hindari yang seperti ini. Seorang muslim ketika mendapati dua orang berseteru, maka dia sebisa mungkin mengislah. Termasuk diantaranya kalau nggak bisa dengan cara-cara yang jujur, maka dengan caranya dusta seperti ini, bohong seperti ini. Dengan kadar masalah tadi selesai. Jangan terbiasa terus-menerus bohong, enggak. Tapi sekedar masalah tadi selesai. Misalnya kita mengatakan, tadi si fulan mengatakan sebenarnya mau ke rumahmu untuk minta maaf. Tapi qadarullah kok dia ada kesibukan yang luar biasa, diminta bosnya ke sini dan ke situ. Ini dia enggak jujur dalam menceritakannya. Akan tapi dia dalam rangka mengislah antara dua orang yang berseteru ini. Maka jika demikian ini diperbolehkan. Adapun selainnya wallahu taala maka tidak diperbolehkan. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu ifsya'us sir, yaitu menyebarkan rahasia. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sungguh menyebarkan rahasia ini seringkali dianggap remeh oleh sesama kita. Seringkali sebagian dari kita menganggap remeh tentang masalah menyebarkan rahasia. Termasuk di antara menyebarkan rahasia adalah seorang menyebarkan omongan kepada yang lainnya, padahal omongan tadi terjadi dalam majelis yang tertutup. Jadi kita berbincang dengan dua orang, atau satu dengan orang lain, kita dengan orang lain, kemudian kita menyebarkan omongan kita dengan orang lain tadi di majelis yang tertutup tadi kepada yang lainnya, termasuk ifsya'us sir, yaitu menyebarkan rahasia. Beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi. Tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang rahasia atau bisik-bisik dengan sebagian istrinya dan tidak sebagian yang lain. Bukan dengan kehadiran yang lainnya ya.
Jadi ada istrinya, Nabi SAW datang kepada istrinya yang mana ini Hafsah, yang mana Hafsah kemudian dia mengatakan tentang sesuatu kepada Hafsah, apa? Tentang sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan jangan engkau kabarkan kepada yang lainnya. Maka apa? Hafsah ini melanggar apa yang Rasulullah SAW berikan kepadanya, yaitu apa? Dia menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha turut serta apa? Turut serta ngambek di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Allah azza wa jalla melanjutkan ila ba'di azwaji haditsan falamma nabba'at bihi wa adharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa arada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza. Dan ketika didapati bahwasanya apa? Dapati bahwasanya Hafsah ini menceritakan kepada Aisyah, Allah azza wa jalla memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Hafsah, kemudian Hafsah mengatakan, "Man anba'aka hadza?" Siapa yang mengatakan kepada engkau tentang hal ini? Padahal apa? Padahal Hafsah juga mengatakan kepada Aisyah secara rahasia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Nabba'aniyal alimul khabir." Sungguh zat yang maha mengawasi dan maha mengetahui telah mengabarkan kepadaku tentang hal tersebut. Maka ikhtalafa fi bayani sirri al-madhkur fil ayati ala qaulain. Dan para ulama berbeda pendapat tentang rahasia apa yang diucapkan Rasulullah SAW di dalam ayat ini. Pendapat yang pertama bahwa Nabi SAW mengharamkan dalam tanda kutip ya, mengharamkan asal untuk dirinya, mengharamkan madu untuk dirinya ketika berjumpa dengan sebagian istrinya. Jadi sebagian istrinya tidak suka dengan hal demikian. Dalam kisah ini Hafsah. Jadi di hadapan Hafsah Rasulullah SAW mengatakan, ya wes, saya tak mengharamkan madu atas diriku. Mengharamkan dalam tanda kutip ya. Artinya tidak minum madu tadi, mungkin Hafsah tidak suka baunya atau istri beliau tidak suka baunya sehingga beliau mengharamkan dalam kutip di hadapan istrinya tadi. Wasayatil haditsu tahta unwani min makrin nisa, dan akan datang penjelasannya di bawah bab atau pasal min makrin nisa, di antara makar kaum wanita. Versi yang kedua annahu tahrimu Maryah al-Qibtiyah, yaitu Rasulullah SAW mengharamkan dalam tanda kutip dirinya atas Maryah al-Qibtiyah. Yang mana Maryah al-Qibtiyah ini budak yang dulunya budak yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu tahrimiha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam asaba Maryah fi baiti Hafsah wa nubatiha. Yang mana sebab pengharaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Maryah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Maryah al-Qibtiyah ketika di rumah Hafsah radhiyallahu anha. Faqalat ya Nabiyallah laqad ji'ta ilayya syai'an ma ji'ta ila ahadin min azwajika fi yaumi wa ala firashi. Ya Rasulullah, maka Hafsah ini protes kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau datang kepada wanita lain yang mana Maryah itu halal di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tapi di waktu giliran kata di hariku kata Hafsah radhiyallahu anha. Faqala, maka Rasulullah SAW, ala tarbaina an uharrimaha fala aqrabuha. Kalau gitu kamu gimana? Aku mengharamkan atas diriku kepada Maryah kah? Supaya kamu senang. Itu kurang lebih seperti itu berkata Rasulullah SAW kepada Hafsah. Qalat bala, ya Rasulullah, kayak gitu. Faharramaha, maka Rasulullah mengharamkan atau mentahrim dirinya atas Maryah al-Qibtiyah. Maqala laha la tadhkuri dzalika li ahadin. Maka Rasulullah mengatakan setelah sepakat dengan Hafsah demikian, maka beliau mengatakan la tadhkuri dzalika li ahadin. Jangan kau cerita kepada siapa-siapa ya, aku mengharamkan Maryah al-Qibtiyah atas diriku. Ini kepada Hafsah radhiyallahu anha. Maka tapi berdasarkan ayat ini maka Hafsah menceritakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga Rasulullah SAW menegur Hafsah radhiyallahu anha. Wa hadhihi al-qissah la turukun yuqawi ba'daha ba'dan fayuhtamalu an takuna al-ayah nazalat fi sababaini ma'an. Dan kisah ini banyak sekali jalur yang saling menguatkan satu sama lainnya. Boleh jadi memang ayat ini menjadi sebab atau sebab dua hal yang berbeda tadi turut menjadi sebab turunnya ayat ini. Karena dzakara al-Hafidz fil Fath, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika berjanji untuk menyimpan rahasia sesamanya, maka hendaknya dia menyimpannya dan jangan menyebarnya kepada sesamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka maka Allah azza wa jalla akan menutup aibnya kelak di hari kiamat. Bukan hanya masalah aib. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan kurang lebih artinya, sesungguhnya pembicaraan antara kalian berdua atau antara kalian dengan orang lainnya, maka amanah itu termasuk
amanah. Maka sikap seorang muslim, wa idza tumina khana, jangan sampai apa? Jangan sampai ketika dipercaya itu khana, yaitu berkhianat. Jadi kita dipasrai omongan, jangan sampai dipasrainya itu berupa ketela pohon, akan tapi apa? Jadinya nanti disebar-sebar ke hadapan manusia sehingga matang jadi kolak ketela. Jangan sampai demikian. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan apa? Dosa seperti ini, itu suka menyebarkan rahasia sama muslim. Demikian kurang lebihnya kajian kita pada pagi hari ini. Jika ada yang salah dan banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kami. Dan jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas paparan materinya. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Izin membacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan jika kita pernah berbohong dalam bicara ataupun bercanda? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan apabila kita pernah menggibah orang dan dengan gibah kebaikan atau keburukan? Jazakallahu khairan Ustaz. Ikhwatifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua dulu, karena pertanyaannya berkaitan dengan bab sebelumnya, berkaitan dengan ghibah. Ini kebanyakan perbuatan ghibah dalam hal keburukan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang dia benci tentang hal tersebut, ceritakan kepada orang lain. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ghibah ini berlaku kepada sesuatu yang keburukan. Kalau kita menceritakan kebaikan orang lain, itu Masya Allah si fulan, kita pantas untuk mencontohnya, ya itulah si fulan suka atau gemar berbuat ini dan itu. Maka ini bukan termasuk perbuatan ghibah insya Allah ta'ala. Maka Nabi kalau misalnya orang yang kita ceritakan kebaikan tadi sudah mewanti-wanti kepada kita, jangan kau ceritakan. Maka sebagai bentuk untuk menjalankan amanahnya, kita juga tidak menceritakan. Kecuali nanti sepeninggal dia misalnya. Dan sebagaimana kisah yang dialami oleh para ulama dahulu. Atau Nabi SAW juga. Jadi para ulama dahulu di antara Zainul Abidin, yang mana beliau itu ketika masih hidup diceritakan, dipisahkan bahwasanya beliau terbiasa dia biasa mengangkat beras, mengangkat bahan makanan kepada penduduk Madinah di setiap malamnya, dan tidak ada yang tahu siapa yang berikan makan berupa makanan pokok kepada mereka. Sampai ketika Zainul Abidin meninggal dunia, maka berhentilah aliran makanan pokok setiap malam tadi. Jadi Zainul Abidin meninggal dunia, maka berhenti pula orang yang secara rahasia, yang tidak tahu siapa, itu yang memberikan makanan pokok di depan pintu-pintu mereka. Kemudian didapati di pundak Zainul Abidin itu bekas hitam akibat mengangkat barang berat. Jadi setiap malamnya, bayangkan penduduk Madinah sekitar Zainul Abidin di desa beliau, maka diberikan makanan pokok dan hasil angkat beliau sendiri. Dan tidak ada yang tahu kecuali setelah kematian beliau. Dan ketika menceritakan kebaikan orang lain sepeninggal mereka, ini juga sebagai bentuk menjaga agar orang tadi bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tahu apakah orang tadi aman dari fitnah atau tidak. Nah, orang yang masih hidup itu orang yang tidak aman dari fitnah. Kalau kita ingin meniru perbuatan baik seseorang, maka tirulah orang-orang alim yang sudah meninggal dunia. Orang-orang baik, orang-orang salafus salih yang sudah meninggal dunia. Mereka sudah aman dari fitnah. Sementara orang yang masih hidup, maka ini belum aman dari fitnah. Nah, kalau kita ingin ngasih contoh kepada orang lain, kasih contoh gambaran orang-orang yang masih sudah meninggal dunia. Pernah suatu ketika ada teman kami, ini beliau ceritakan dalam statusnya. Beliau menceritakan bahwasanya ketika izin kepada gurunya mencatat biografi gurunya. Gurunya ini adalah guru yang besar. Nah, antum semuanya sudah tahu, nggak perlu kami sebutkan namanya. Dan ketika minta izin untuk mencatat biografinya atau biografi ustadz siapa, dikoreksi dan lain sebagainya, maka kata beliau, silahkan catat, silahkan tulis tentang saya atau tentang ustadz yang lainnya, tapi jangan sebar kecuali setelah meninggalnya saya. Nah, kenapa demikian kata beliau? Karena saya dan yang lainnya tidak ada yang aman dari fitnah. Karena tidak ada yang tahu ketika sudah keadaan tersebar, kemudian qadarullah meninggal dalam keadaan buruk misalnya, dalam keadaan su'ul khatimah, nauzubillah min dzalik, misalnya dalam keadaan kufur, maka apa? Maka hal tersebut menjadi fitnah bagi yang membacanya. Bagi khadifillah, jadi kalau menyebar kebaikan baik orang lain kepada yang lainnya, perhatikan maslahat dan mudaratnya. Kalau memang ada maslahat, maka dipersilahkan. Itu yang berkaitan dengan ghibah. Jadi kalau misalnya sudah kadung ghibah dengan perbuatan buruk, ya opsinya dua. Kita minta maaf ke orang tadi. Kalau misalnya tidak
tidak memungkinkan, sebagaimana pendapat oleh Syekhah Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan tidak perlu meminta maaf kepada orang yang kita ghibai. Cukup dengan cara apa? Cukup dengan cara kita menyebarkan kebaikan orang tadi. Jadi di majelis fulan, misalnya kita di grup WA, ya katakanlah, dulu saya pernah mengatakan keburukan tentang si fulan. Kabarkanlah atau ketahuilah bahwa si fulan sebenarnya orang yang sangat baik. Dulu saya berbuat salah dengan hal demikian, atau dalam hal demikian saya berbuat salah. Mohon jangan ditiru perbuatan saya. Maka ini bentuk kita bertobat dari perbuatan ghibah. Itu yang kedua. Yang pertama terkait perbuatan dusta tadi, bagaimana yang kita lakukan ketika kita sudah berbuat dusta. Maka kalau memungkinkan untuk klarifikasi misalnya, maka silakan klarifikasi. Kalaupun tidak, maka cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan tadi. Baik, demikian. Allah taala alam. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan titipan ya Ustaz yang masuk melalui WA. Lumayan panjang, namun coba persingkat ya Ustaz. Nah, izin bertanya Ustaz, apabila ada seorang anak yang menutupi masalah rumah tangganya kepada kedua orang tuanya, masalahnya sangat pelik sehingga sang anak ini seakan-akan tidak sanggup menghadapinya. Ingin cerita namun terhalang, mungkin maksudnya tertahan gitu ya Ustaz. Namun orang tuanya selalu bertanya, seolah-olah tahu gitu bahwa si anak ini ada masalah di rumah tangganya. Namun selalu ditutupi, seakan-akan tidak ada apa-apa, karena khawatir dengan keadaan orang tuanya. Apakah mengatakan baik-baik saja sementara masalah bergejolak dalam diri rumah tangga anak tersebut itu termasuk berdusta, Ustaz? Alhamdulillah, azanillah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Sikap seorang istri atau seorang suami ketika mendapati masalah dalam rumah tangganya, maka sebisa mungkin dia tidak melibatkan orang lain dalam menyelesaikan masalah tadi. Atau sebisa mungkin dia tidak menceritakan masalah tadi sehingga khawatir hasilnya timpang di hadapan orang lain. Maksudnya hasilnya timpang, orang lain menerimanya A, padahal dia menceritakan A, B, C. Orang lain hanya menerima bagian A saja. Orang lain menganggap bahwasanya yang salah adalah pasangannya misalnya. Padahal dalam masalah tadi yang turut andil, turut serta dalam permasalahan tadi juga dirinya sendiri. Maka sebisa mungkin jika memang tidak ada kepentingan, dia memang tidak menceritakan tentang kondisi rumah tangganya kepada yang lainnya, termasuk kepada kedua orang tua. Kecuali kalau misalnya dia berkeinginan agar masalah tadi diselesaikan oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga besar, baik orang tuanya maupun orang tua pasangannya. Maka jika demikian adanya, maka dia diperbolehkan untuk menceritakannya. Kalau misalnya tidak, maka tidak. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa, maka di antara cara agar keduanya saling mengislah adalah apa? Hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Jadi mengutus seorang hakim atau seorang penengah dari kalangan keluarga pasangannya, begitupun seorang hakim atau penengah dari kalangan keluarganya sendiri. Jadi dalam rangka islah kalau misalnya memang masalah sudah meruncing sedemikian rupa. Kalau misalnya tidak meruncing dan bisa diselesaikan atau kemungkinan bisa diselesaikan, maka ikhwati fillah azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah, saya nasihatkan kepada diri kami dan juga antum semuanya, jangan cerita kepada orang lain, terlebih kepada kedua orang tua. Diceritakan dalam sebuah syair bahwasanya air mata seorang ibu itu jauh lebih ibu itu jauh lebih menangis, tersayat hatinya ketika mendapati air mata anaknya. Jadi di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua adalah apa? Adalah kita mengatakan kepada mereka bahwasanya kita baik-baik saja. Dan tidak ada masalah, kita mengatakan baik-baik saja padahal kondisi kita tengah diterpa masalah dan lain sebagainya. Makanya juga tidak ada masalah. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya ketika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan atau mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan, maka syariat zikir yang disyariatkan Rasulullah SAW adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Dan tingkatan sabar memang demikian. Tingkatan sabar itu demikian. Tingkatan akhir dari sabar seorang muslim adalah dia menganggap musibah, masalah dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang biasa saja. Bahkan dia ridho dengannya, dia tersenyum dengannya. Maka
Apakah tersenyumnya seorang yang tertimpa musibah, tertimpa masalah yang merupakan sebuah kedustaan? Maka jawabnya tidak. Dia menganggap tidak ada masalah, dalam artian memang dia tidak menganggap itu sebagai suatu masalah, meskipun dia memiliki masalah tadi dan dia ridho dengan masalah tadi. Ini bukan termasuk perbuatan dusta, insya Allah Taala. Ada sebuah kisah seorang ulama atau seorang salaf atau siapapun, kami lupa dari mana asalnya, bahwasanya beliau itu tertimpa penyakit yang cukup parah. Dia tidak mengabarkan kepada kedua orang tuanya. Sampai suatu waktu ibunya hendak berkunjung ke rumahnya. Kunjung ke rumahmu. Apa yang dilakukan orang ini? Dia langsung bersikap sebagaimana dia tidak pernah sakit sama sekali. Langsung berdiri tegak, terus beres-beres, kemudian menyambut ibunya dengan sukacita. Sebagaimana dia tidak sakit sama sekali. Ketika ibunya pulang, baru dia pingsan. Ini menunjukkan apa? Kenapa berbuat demikian? Ketika ditanya kenapa berbuat demikian, katanya aku lebih sakit kalau misalnya aku melihat kedua mata ibuku menurunkan air mata. Karena orang tua itu jauh lebih sakit ketika mendapati anaknya sakit. Jadi kalau misalnya mendapati anaknya bermasalah, orang tua itu jauh lebih sakit. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk sakitnya orang tua misalnya, sakitnya dalam arti sakit hati, kemudian terjadi cekcok dan lain sebagainya, maka rahasiakan sebisa mungkin. Kalau misalnya memang diharapkan penyelesaian nasihat dan lain sebagainya, jangan membuka bahwasanya itu terjadi masalah di rumah tangga kita. Jadi minta nasihat kepada ustadz, minta nasihat kepada penengah siapa yang dirasa dia temannya misalnya yang curhat kepadanya, dan dirasa mampu menjaga rahasia, kemudian adil dalam menyelesaikan masalah, ya curhat saja nggak masalah. Usahakan curhat kepada orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang baik. Supaya apa? Nasihat yang dikeluarkan bukan hanya nasihat yang untungnya duniawi, tapi juga nasihat-nasihat yang untungnya ukhrawi, termasuk kepada kedua orang tua. Demikian Allah Ta'ala alam. Kalau heran pas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik atas segala ilmu yang diberikan. Afwan, izin saya bertanya. Perkara lisan ini sangatlah sulit dan banyak menimbulkan penyakit. Bagaimana menjaga mulut ini? Karena terkadang kita tidak sadar jika menyakiti hati si fulan dan jika menimbulkan pertengkaran. Bagaimana sikap sebagai seorang muslim yang baik? Haruskah kita meminta maaf dahulu atau bisa hanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena ego manusia yang tinggi? Jazakallahu khairan, Ustaz. Bagaimana kita supaya terhindar dari dosa lisan ini? Bagaimana upaya kita supaya ketika sudah terjadi apa yang kita lakukan? Bagaimana kita menghindar dari dosa lisan ini? Yang pertama, kita mengingat-ingat bahwasanya sebab lisan ini kita bisa selamat di akhirat, dan sebab lisan ini pula kita bisa celaka kelak di akhirat. Ketika kita mengingat-ingat akan hal demikian, maka kita akan berhati-hati dengan lisan kita. Kalaupun suatu kita terperosok, dan sebagaimana dalam sebuah hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti akan berbuat kesalahan. Dan setiap yang sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan atau wabun, yaitu orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita, sepintar apapun kita menjaga lisan kita, akan terperosok kepada penyakit-penyakit lisan. Baik ghibah, baik namimah, ifsya'ul sir, kemudian al-kadzib, berdusta dan lain sebagainya. Kita akan terjatuh ke dalam hal-hal tadi. Yang bisa kita lakukan dari upaya tadi adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal buruk tadi. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah menjaga lisan kita, agar Allah memberikan kebaikan akhlak bagi kita. Dulu pernah kami sebarkan kalau tidak salah doa-doa agar kita diberikan akhlak-akhlak yang baik, diberikan akhlak-akhlak yang baik. Nah, kalau misalnya jenengan cari di internet, kalau nggak salah sebuah pinta kumpulan doa meminta kebaikan akhlak, kumpulan doa meminta kebaikan akhlak. Dan penjagaan seseorang terhadap lisannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan buruk, di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk, ini termasuk ke dalam dalam cakupan perbuatan-perbuatan baik atau akhlak-akhlak yang baik. Maka doa-doa yang berisi tentang kebaikan-kebaikan akhlak juga termasuk di dalamnya doa meminta kepada Allah dari baiknya lisan kita. Nah, ketika kita sudah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin kepada Allah bahwa Allah akan menganugerahkan kepada kita lisan yang baik.
Dan kalau misalnya bagaimana cara upaya, maka Rasulullah mengatakan faliyakul khairan aw liyasmut. Resepnya demikian. Katakanlah yang baik, kalau nggak bisa mengatakan yang baik, ya diam. Cukup itu aja, cukup itu aja. Tapi kadang-kadang kita suka keceplosan. Nah, keceplosan kita ini kadang menjadi penyakit bagi orang lain. Orang lain tersinggung dan lain sebagainya. Kalau orang lain sudah tersinggung, jangan segan-segan untuk minta maaf. Kita selesaikan di dunia. Orang lain tadi misalnya minta minta bisa dihalalkan atau bisa menghalalkan kesalahan kita dengan syarat ini dan itu, maka kita penuhi, kita berusaha penuhi. Misalnya dia minta traktir bakso, ini sudah kita traktir bakso. Demi apa? Kesalahan kita dimaafkan. Maka hal ini tidak jadi masalah. Jadi selesaikan di dunia. Jangan gengsi untuk menyelesaikan sesuatu yang nantinya di akhirat kita akan dituntut kisahnya. Jadi orang yang kita sakiti akan menuntut balik kelak di akhirat atau di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang menjadi taruhan kita ini justru apa? Amal-amal kebaikan kita. Sudah amal kita nggak seberapa, yang diterima Allah juga dari yang nggak seberapa, dari cuma sedikit. Kemudian apa? Kemudian nanti di akhirat masih dikurangkan untuk apa? Untuk orang-orang yang kita sakiti. Jadi jangan sampai demikian. Rasulullah SAW menceritakan sungguh merugi orang-orang yang membawa pahala segunung, pahala yang sedemikian banyak, namun di akhirat nanti pahalanya habis karena apa? Karena diberikan kepada orang yang dizalimi, kepada orang disakiti. Rasulullah SAW mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan dan juga kedua tangannya. Kalau kita mungkin selamat dari lisan, selamat dari tangan, nggak menyakiti orang lain, tapi kadang-kadang lisan kita ceroboh. Makanya kalau sekali ceroboh, minta maaf ke orang. Aduh, minta maaf. Saya maaf tadi keceplosan. Qadarullah kok saya belum terbiasa untuk menjaga lisan, mohon dimaafkan dan lain sebagainya. Dan insya Allah Ta'ala, seorang muslim atau kawan kita yang baik, kemudian teman-teman kita yang baik, insya Allah akan memberikan maaf. Karena kita pun melakukannya tidak sengaja. Dan terbiasanya kita minta maaf kepada mereka akan menanggapi kita sebagai seorang yang memang menginginkan kebaikan. Justru sebaliknya, kalau kita enggan untuk minta maaf, orang lain akan menangkap kita sebagai seorang yang memang sengaja untuk menyakiti kita, sengaja menyakiti kita. Dan dosa kepada sesama itu tahapan untuk bertaubat darinya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, itu berbeda ketika kita berbuat dosa kepada Allah semata. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah semata, kita mohon ampun, selesai. Tapi kalau kepada orang lain, maka ada tahapan yang lainnya, kita minta istihlal, terlebih untuk urusan harta misalnya. Tapi untuk urusan yang lainnya, kita lihat maslahat mudaratnya. Tapi usahakan minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kepada akhwat ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, masih bisa ya Ustaz? Bisa, silakan. Nah, sepertinya nggak ada Ustaz, karena di chat dan di WA nggak ada pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin bisa diberikan nasihat penutup untuk kami semua Ustaz. Tafadhol. Tadi suaranya pecah dari awal sampai akhir. Tadi kalau di Zoom lebih jelas Ustaz. Hanya kalau di YouTube itu nggak kedengeran. Oke. Di sini pun agak ini Ustaz. Di sini kencang, nanti pelan gitu Ustaz. Nggak stabil. Siap. Ya. Jazakallahu khairan. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim memiliki nikmat yang Allah berikan berupa lisan kita. Dan kewajiban kita atas nikmat tadi adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan la in syakartum la azidannakum. Tatkala kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat bagi kalian. Dan tambahan nikmat dari Allah Azza wa Jalla atas nikmat lisan ini boleh jadi berupa tambahan keberkahan atas lisan kita. Yang mana lisan kita ini digunakan untuk hal-hal yang baik semata. Karena kita bersyukur kepada Allah atas nikmat lisan ini. Jangan-jangan kalau seringnya kita menyakiti orang lain dengan lisan kita, seringnya lisan kita ini terperosok dari mengatakan hal-hal yang menyakiti sesama muslim, itu karena sebabnya adalah kita jarang mensyukuri nikmat lisan ini. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mewajibkan hal demikian, yaitu mensyukuri nikmat lisan. Oleh karena ya khadifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa lisan ini, pergunakanlah yang sebaik-baiknya. Jangan sampai lisan ini menjadi sebab celakanya kita di akhirat kelak. Jangan sampai lisan ini digunakan untuk perbuatan-perbuatan buruk, seperti berbuat dusta,
berbuat kemudian istisir, yaitu menyebarkan rahasia orang lain. Apa yang kita dapat dari hal demikian kecuali keburukan kelak di akhirat? Apa yang kita dapatkan dari hal demikian kecuali kecelakaan kita di hadapan Allah kelak di akhirat? Jangan sampai kita nuruti hawa nafsu kita demi disebut sebagai orang yang wah sehingga kita berdusta, demi disebut sebagai seorang yang tahu segalanya kita istisir, yaitu menyebarkan rahasia orang lain. Demi hal-hal demikian yang sifatnya sementara, terus kemudian kita mengorbankan sesuatu yang kekal, yaitu kelak di akhirat atau di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semuanya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.